شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kiranya tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan kecuali ungkapan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian, ya semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita di sebuah segmen yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Segmen spesial di bulan Ramadan, yaitu Mutiara Nasihat Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan membawakan satu tema yang tepat, yaitu fikih zakat fitrah, di mana kita akan menyimak menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Kukuh Abu Yumna hafizallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita semua akan membahas satu tema tersebut. Silahkan bagi pemirsa sekalian untuk bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan buku catatan ataupun penanya supaya Anda tidak tertinggal poin-poin pentingnya. Untuk mempersingkat waktu, pemirsa sekalian, marilah kita simak bersama nasihat Ramadan, pembahasan fikih zakat fitrah di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini atau menjelang sore ini, kita masih diberikan sekian banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan tersebut salah satunya adalah dipertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mengulik tentang permasalahan zakatul fitr, atau mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh pembawa acara, zakat fitrah, yang dikenal di negara kita dengan nama seperti itu. Misal kita akan mengulas dalam rentan waktu 20 menit sampai 30 menit ke depan. Kita sebutkan secara ringkas saja tentang bagaimana hakikat daripada zakatul fitr. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari namanya saja zakatul fitr, kata para ulama, ya, adalah idhofatu syai' ila zamanihi, yaitu menyandarkan sesuatu kepada waktunya. Jadi dinamakan zakatul fitr itu adalah zakat yang dikeluarkan karena waktunya, yaitu waktu ketika orang-orang tidak lagi berpuasa. Maka kita sering mendengar dengan istilah Idul Fitr, ya, hari berbuka. Maka sama, zakatul fitr itu sejatinya adalah zakat yang dikeluarkan ketika orang-orang tidak lagi berpuasa, yaitu pada 1 Syawal, yaitu ketika orang-orang sudah selesai dari puasanya. Adapun di negara kita, istilah ini kurang begitu populer, ya. Jadi istilahnya sering kita dengar dengan nama istilah zakat fitrah, ya. Sebenarnya penamaan itu tidak masalah seandainya tidak dimaknai dengan makna yang salah. Kalau dimaknai dengan makna yang tidak benar, zakat fitrah yaitu zakat suci misalnya dan semacamnya, atau kembali kepada fitrah, nah ini kurang tepat. Karena fitrah yang dimaksud di sini adalah aslul khalqi, yaitu asal daripada penciptaan, yaitu jiwa kita. Karena zakatul fitrah, kalau itu mau dinamakan zakatul fitrah, itu dikaitkan dengan badan, dengan jiwa, bukan dikaitkan dengan uang sebagaimana zakat-zakat yang lainnya. Kita mengenal ada namanya zakat hewan ternak, ya, ada zakat pertanian, ada juga zakatul mal. Itu semua dikaitkan dengan harta. Semua dikaitkan dengan harta. Adapun zakatul fitr atau fitrah itu tidak dikaitkan sama sekali dengan harta. Maka ada orang yang tidak punya harta, tapi dia wajib zakat. Oh, bagaimana bisa itu, ya? Dia tidak punya harta, tapi dia bayar zakat fitrah. Nanti kita akan jelaskan. Jadi intinya zakatul fitr ini dia tidak ada kaitannya dengan harta. Masyaallah muslimin,
ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah, zakat fitrah ini hukumnya wajib, ya, berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' kesepakatan para ulama. Adapun dalilnya dari Al-Quran, ya, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'la, ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla." Sebagian ahli tafsir, mereka menafsirkan ayat ini ketika Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan. Nah, ini ada yang mengatakan tazakka di sini adalah dari kata zakat, ya. Ketika mereka membayar zakat. Wa dzakara rasma rabbih fasalla. Kemudian mereka menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, yaitu takbiran. Ya, ketika di hari raya. Fasalla, dan salat, yang dimaksudnya adalah salat Id. Kemudian dalilnya dari Al-Qur'an adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah al-fitr. Memang terkadang zakat itu dinamakan dengan sedekah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, zakat itu dinamakan dengan sedekah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, innamas shadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara wal masakin. Kemudian disebutkan 8 golongan. Nah, ini maksud di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitr, yaitu zakatul fitr min Ramadan. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwasannya zakatul fitr itu hanya ada di bulan Ramadan. Karena ada ulama yang berpendapat zakat fitr itu boleh dikeluarkan di selain bulan Ramadan. Tapi pendapat ini sangat-sangat lemah sekali. Berdasarkan hadis ini, ya, zakatul fitr itu kaitannya dengan Ramadan. So'an min tamrin wa so'an min sya'irin. Satu so', ya, daripada gandum kurma, dan satu so' atau satu so' dari gandum. Alal abdi wal hurri, ya, diwajibkan atas orang yang merdeka dan budak. Wa dzakari wal untha, diwajibkan juga untuk laki-laki dan wanita. Was-saghiri wal kabiri, diwajibkan untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, ini yang membedakan antara zakatul mal dengan zakatul fitr. Ya, yang membedakan antara zakatul mal dengan zakatul fitr. Kalau zakatul mal itu tidak wajib atas budak, karena budak itu tidak punya harta. Maka tidak wajib baginya zakatul mal. Berbeda dengan zakatul fitr. Walaupun dia tidak punya harta, tetap wajib atasnya zakat. Nah, siapa yang menzakati? Adalah tuannya. Nah, ini perbedaan pertama daripada zakatul fitr dengan zakatul mal. Minal muslimin. Lalu di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan harus dari orang Islam. Minal muslimin, orang Islam. Maka yang bukan orang Islam tidak wajib atasnya zakat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa kita kesimpulkan, ya, kalau kita mau bedakan antara zakatul mal dengan zakatul fitr, maka ada syarat-syaratnya. Setiap ibadah itu pasti ada syaratnya. Dan kita harus menilik apa syarat daripada zakatul fitr. Untuk zakatul mal sendiri, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah, ya, dia harus merdeka, hur. Ada 4, maaf. Saya ralat ada 4. Yang pertama harus Islam. Yang kedua adalah hur, dia orang yang merdeka. Maka budak tidak wajib zakat mal. Kemudian dia harus memiliki nisab. Harta yang dia miliki mencapai nisab. Ya, nisab itu bisa ke perak, bisa ke emas. Kalau perak 594 gram, kalau perak 594 gram, 200 dirham. Adapun kalau emas 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni. Itu syarat daripada zakatul mal. Maka orang nggak kaya, dia nggak mungkin mengeluarkan zakat mal. Berbeda dengan orang yang miskin yang ada di zakatul fitr. Di zakat fitrah, orang miskin pun kalau dia terpenuhi syaratnya, dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Berbeda dengan zakatul fitr yang dia tidak ada haulnya. Nah, sekarang kita jelaskan apa syarat wajib daripada zakatul fitr. Ada 3. Yang pertama Islam. Nah, berarti kalau orang tidak Islam, dia nggak mengeluarkan zakatul fitr. Contoh nih, dalam suatu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak. Ya, suaminya muslim, 2 anaknya muslim, tapi istrinya masih ahli kitab. Ya. Maka yang seperti ini, yang dizakati hanya 3. Dirinya sendiri, yaitu suami,
kemudian 2 anaknya yang muslim, kemudian yang keempat ini tidak dizakati. Ya, yang istrinya yang masih ahli kitab ini tidak dizakati. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat wajib zakatul fitr. Kemudian yang kedua, ya, adalah pada waktunya. Seseorang yang mengeluarkan zakatul fitr belum pada waktunya atau lewat dari waktunya, maka tidak dianggap zakatul fitr, tapi dianggap sedekah. Contoh, seseorang mengeluarkan zakatul fitr di bulan Muharram. Itu sedekah, bukan zakat. Atau seseorang mengeluarkan zakatul fitr setelah pulang dari sholat id. Pulang dari lapangan, ya, sampai rumah dia keluarkan zakatul fitr. Maka yang seperti ini, ya, tidak dihukumi zakatul fitr, tapi dihukumi sebagai sedekah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, memiliki makanan yang lebih. Dia memiliki bahan pokok yang lebih. Yang ini akan kita bahas nanti terkait dengan apa yang harus dikeluarkan pada zakatul fitr. Ini adalah 3 syarat yang harus ada pada zakatul fitr sehingga dia dikatakan wajib mengeluarkan atau wajib dikeluarkan padanya zakatul fitr. Nah, dari penjelasan yang ada pada zakatul mal dan zakatul fitr, saya ingin sekedar memberikan perbandingan. Contoh nih, ada anak kecil misalnya. Anak kecil yang punya dan nggak punya harta. Ketika anak kecil punya harta, maka dia wajib zakatul mal dan wajib zakatul fitr. Misalnya harta tersebut melebihi nisab. Bagaimana mungkin anak kecil punya harta yang melebihi nisab? Mungkin kalau dia mendapatkan warisan. Ya, anak kecil dapat warisan, maka dia keluarkan zakatul mal dan juga ketika nanti di bulan Ramadan dia mengeluarkan zakatul fitr yang diambil dari hartanya. Tapi kalau anak kecil tidak punya harta, maka tidak dikeluarkan padanya zakatul mal, tapi dikeluarkan padanya zakatul fitr kalau orang tuanya mampu. Anaknya nggak punya harta, tapi orang tuanya punya bahan pokok yang bisa dikeluarkan untuk zakatul fitr, maka dia keluarkan. Ini beda yang pertama. Contoh yang lain misalnya budak. Ya, budak itu tidak mungkin dikenakan zakatul mal, karena hartanya budak adalah hartanya tuannya. Tapi budak itu dikeluarkan zakatul fitrnya kalau memang majikannya mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, janin. Ya. Bayi yang masih di kandungan itu kalau zakatul mal ya tidak dikeluarkan zakatul mal. Gimana bayi punya harta? Kan tidak punya harta. Ya, berbeda dengan zakatul fitr. Sebagian ulama mengatakan mustahab. Ya, disunnahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr bagi janin yang sudah ditiupkan ruh. Bagaimana kita mengetahui janin tersebut sudah ditiupkan ruh? Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis yang sangat panjang dijelaskan bahwasanya proses penciptaan manusia arba'ina yauman nutfatan, ya, 40 hari yang pertama berupa nutfah, summa alaqatan misla dalik, lalu berbentuk segumpal darah 40 hari kemudian summa mudghatan misla dalik, lalu segumpal daging, ya, 40 hari kemudian. Berarti 40 tambah 40 tambah 40 adalah 120 hari atau 3 bulan. 4 bulan, maaf. Ada 4 bulan. Maka 3 bulan ya. 40, 40, 40. Ya, 120 hari berarti sama dengan 4 bulan. Maaf, 4 bulan. Maka ketika 4 bulan ini, summa yursalu ilaihil malak. Maka Allah akan mengutus pada janin tersebut malaikat. Seorang malaikat. Ya, akan mengutus malaikat. Wa yunfahu fihi ruh. Lalu ditiupkan padanya ruh. Maka ketika bayi atau janin itu sudah berusia 4 bulan, maka sudah dikatakan manusia. Ketika dia meninggal dunia, maka disunahkan untuk diakikohi, dan juga diselenggarakan jenazahnya, kemudian disunahkan untuk disolati, termasuk diantaranya adalah disunahkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya bagi orang tuanya. Walaupun anak itu belum lahir, tapi sudah terkena zakatul fitr. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, miskin. Orang miskin itu nggak mungkin dia mengeluarkan zakatul mal. Bagaimana dia mengeluarkan zakatul mal? Dia tidak punya harta yang mencapai nisab. Tapi kalau dia punya bahan makanan, misalkan nih, ya, katakanlah zakatul fitr kita katakan 3 kg beras. Di rumahnya dia punya makanan atau bahan pokok beras sejumlah 10 kg. Tapi dia tidak punya apa-apa, sepeser uang pun tidak punya. Rumahnya pun miskin, tidak punya apa-apa dia. Tapi dia mungkin baru dapat beras jatah. Ya, orang miskin dengan dapat beras raskin ya. Ya. 2 hari yang lalu diantarkan padanya raskin, beras miskin ya, jatah dari pemerintah 10 kg. Nah, ketika yang dalam kondisi seperti ini, dia mungkin sebatang kara ya, hidup sebatang kara hanya dia sendiri. Dia tidak punya uang sepeser pun, hanya punya beras 10 kilo.
Nah, 10 kilo ini ketika dikurangi kebutuhannya sehari semalam, orang makan sehari semalam itu kan nggak mungkin 1 kilo kan? Ya katakanlah sebanyak-banyak 1 kilo, maka tinggal 9 kilogram. Maka 9 kilogram ini cukup untuk dia keluarkan 3 kilogramnya sebagai zakatul fitr. Maka dalam beberapa kasus, orang miskin itu bersamaan dengan dia mengeluarkan zakatul fitr, dia juga bisa dapat zakatul fitr. Ketika dia antarkan ke masjid, ini zakat saya 3 kilogram. Karena saya punya ya, bahan makanan pokok di rumah yang lebih daripada itu. Dia keluarkan zakatul fitr, kemudian panitia masjid apa? Memberikan, oh ya ini jatahnya buat ibu, 1 karung. Masya Allah, rezeki. Ya, dia keluarkan 3 kilo, dia dapat apa? Bagian daripada zakatul fitr. Karena peruntukan daripada zakat fitr adalah miskin dan fuqara. Orang miskin dan fakir. Dan ibu ini termasuk miskin, termasuk fakir. Ya. Sehingga ketika dia keluarkan zakatul fitr, dia juga dapat bagian apa? Zakatul fitr. Yang dia berikan raskin, beras yang kualitasnya kurang bagus. Dia dapatnya mungkin beras yang bagus, yang rojo lele, yang mungkin 1 kilo, 1 karung. Masya Allah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikatakan mungkin apa enggak? Mungkin. Ya, orang miskin ngeluarin zakat dan dapat zakat. Jamaah rahimani ikhwah wa akhwat umatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan zakat kalau misalkan tadi ya, mungkin orang gila gitu ya, orang ODGJ, kemudian anak kecil yang tidak punya harta, kemudian budak yang notabene tidak punya harta, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Disebutkan oleh para ulama, wa yajibu an yukhrijaha an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatahu. Yang mengeluarkan zakat adalah dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan mengeluarkan untuk orang yang berada di bawah nafkahnya. Dia menafkahi siapa? Budak menafkahi budak, majikan menafkahi budaknya, maka majikanlah yang mengeluarkan zakat fitrnya. Istri bekerja, suami bekerja. Siapa yang bayar zakatul fitr? Ya suaminya. Karena suami, walaupun istri bekerja, suami tetap wajib menafkahi istrinya. Kemudian juga anak-anak yang berada di bawah nafkahnya. Itu semua yang mengeluarkan zakat fitr adalah yang menafkahinya. Jadi kalau ada seorang laki-laki, dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi ibunya mungkin sudah tidak bisa bekerja, pensiunan begitu ya. Jangankan pensiunan, mungkin dia sudah ya tidak punya penghasilan. Seorang ibu yang tidak punya penghasilan, janda, tinggal bersama anaknya, bersama anak laki-lakinya. Maka anak lakinya inilah yang mengeluarkan zakat bagi ibunya. Karena keseharian yang menafkahi ibunya, yang menyediakan makan bagi ibunya adalah dirinya. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih hikmah daripada zakatul fitr? Ya, pasti ada hikmahnya dong. Ya, kenapa harus mengeluarkan bahan makan pokok ya ketika menjelang hari Id, yaitu zakatul fitr? Apa hikmahnya? Kita sebutkan beberapa hikmah daripada disyariatkannya zakatul fitr. Yang pertama adalah tadhhirus shaim mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi, yaitu mensucikan orang yang berpuasa dari apa yang mungkin terjadi, apa yang mungkin dia lakukan yang ia jatuh ke dalam perbuatan maksiat di dalam puasanya. Kadang orang berpuasa itu ghibah, orang berpuasa berkata bohong, orang berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan mengurangi pahala puasanya. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, maka disucikan dengan yang namanya zakatul fitr. Ya, disucikan dengan zakatul fitr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tu'matan lil masakin wa tadhiran lis-shaim, yaitu zakatul fitr itu adalah untuk memberi makan orang miskin dan mensucikan orang yang berpuasa. Hadis ini digunakan oleh sebagian madhab yang mengatakan orang yang nggak berpuasa nggak wajib dizakati. Misalkan ini dalam satu anggota keluarga ada 4, suami, ibu, kemudian anak-anaknya ini belum berpuasa, atau anaknya ini sudah balik tapi nggak puasa karena mungkin nggak kenal agama begitu ya. Maka apakah 2 anaknya ini juga dizakati? Sebagian ulama mengatakan tidak, berdasarkan hadis tadi. Karena hadis zakatul fitr itu adalah tadhiran, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Ini orang 2 ini tidak berpuasa, anak kecil ini. Maka pendapat yang rajih adalah tetap dikeluarkan zakatnya. Ya. Hadis ini yang baru saja kita sebutkan, mensucikan orang berpuasa itu adalah kharaja makhraj ghalib, yaitu secara umumnya, secara dominannya, yang namanya orang mengeluarkan zakatul fitr itu adalah orang yang berpuasa. Jadi menghukumi yang dominan, yang mayoritas. Kita tidak mengambil yang kecil-kecil, yang minoritas-minoritas. Ada orang di luar sana yang tidak berpuasa. Ini kita kesampingkan. Secara umumnya, orang yang mengeluarkan zakatul fitr itu adalah orang yang berpuasa. Jadi bukan bermakna, oh yang tidak berpuasa berarti tidak zakati. Itu tidak benar.
Kemudian yang kedua adalah ignaul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil id. Ya, mencukupi orang miskin dan fuqara dari minta-minta di hari raya. Jangan sampai hari Id yang hari raya, yang hari bersenang-senang, yang kita umat Islam itu menampakkan keislaman kita. Sampai kalau kita sholat ke lapangan itu pulang dari sini, pergi dari sini, pulangnya lewat sini. Itu untuk apa? Untuk menampakkan syiar Islam. Kita berbangga sebagai orang Islam di hadapan umat-umat yang lainnya. Jangan sampai di hari Id, yang hari yang berbangga, hari kita membanggakan keislaman kita, kemudian ada orang Muslim yang ngemis-ngemis. Itu kita cukupi dengan adanya zakatul fitr. Kemudian jamaah rahimani, ikhwah wa akhwat, umatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, idharu syukri ni'matillah. Menampakkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena selama Ramadan, ya, kita sudah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, melalui Ramadan dengan sekian banyak ibadahnya, tarawih dan semacamnya. Maka sebagai bentuk mensyukuri nikmat kita kepada Allah, yang pertama adalah takbir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan zakatul fitr. Masyaallah muslimin, ikhwah umatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Zakat fitrah atau fitr hanya boleh dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang berlaku di masyarakat setempat. Tidak boleh dibayarkan dengan buah-buahan, pisang, ya, duren, walaupun duren itu lebih mahal daripada beras, tidak boleh. Ya, harus dikeluarkan dalam bentuk bahan pokok. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin." Ya. Dahulu kami biasa mengeluarkan zakatul fitr di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sa' daripada ta'am, makanan. Maksudnya ta'am di sini adalah makanan pokok. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu setelahnya, wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabibu wal aqitu wat tamru. Dahulu makanan kita, nah ini beliau menjelaskan, makanan beliau di zaman Rasulullah adalah yaitu gandum, kemudian kismis, kemudian aqit. Aqit itu seperti yogurt yang dikeringkan, jadi keju yang berasal dari yogurt, yang berasal dari susu kambing, kemudian at-tamr dan juga kurma. Maka kalau di Indonesia kita tidak dapatkan ini karena ini bukan makanan pokok kita, maka kita beralih kepada makanan kita pokok masing-masing. Mungkin yang Indonesia sebelah timur sana ada jagung, kalau di sini kita biasa beras dan semacamnya. Itu adalah yang kita keluarkan dari zakatul fitr. Dan sebaiknya tidak dikeluarkan dalam bentuk uang, ya, apabila itu sebagai badal. Badal itu artinya pengganti. Artinya kita berasumsi orang zaman sekarang miskin itu tidak butuh beras, butuhnya fulus. Ya, mereka lebih membutuhkan uang karena dengan uang mereka bisa beli nasi bungkus, sisanya digunakan untuk beli pakaian, sisanya digunakan untuk ini. Nah, ini keluar dari fungsi daripada zakat. Tapi kalau membayar uang bukan sebagai badal, tetapi sebagai iwad. Iwad itu adalah sebagai pengganti. Contoh nih, misalkan saya sedang umroh. Ya, sedang umroh, di sana bingung di Saudi sana, mau ngeluarin zakat fitr gimana nih, orang kaya semua, beli beras juga di mana, mengeluarkan dalam bentuk apa, bingung. Akhirnya saya transfer sama yang di Indonesia. Ya, transfer sama istri saya, tolong ini bayarkan zakat fitr saya. Maka mengeluarkan dalam bentuk uang sebagai iwat, sebagai pengganti daripada beras. Nah, sebagian masjid sekarang bagus metodenya. Ya, sebagian masjid ketika menerima zakatul fitr, mereka menyebutkan menerima zakat fitr dalam bentuk uang yang nanti akan dibelikan beras. Ya, jadi bukan disalurkan dalam bentuk uang, tapi dibelikan oleh panitia dalam bentuk beras. Nah, ini bagus. Ya, boleh. Ya. Tapi kalau bisa memang zakatul fitr itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Walaupun di sini memang ada perbedaan di kalangan ulama, dan yang bolehkan untuk mengeluarkan dalam bentuk uang adalah madhabnya Abu Hanifah. Taib jamaah rahimani wakumullah, berapa takarannya? Takarannya adalah 1 sok. Ya, 1 sok itu adalah arba'atu amdad, yaitu mud, ya, 4 mud. 1 mud itu adalah cakupan, ya, tangan orang dewasa. Oleh maka itu pada waktu zaman dahulu ada ulama itu yang kalau bayar zakat dia gini, masukkan tangannya ke karung gandum atau karung kurma, diambil seperti ini, kemudian sebanyak 4 kali. Ya. Nah, tanpa memperhatikan besaran cakupan tangan orang dewasa itu ada yang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat, mud ini kan takaran volume, bukan takaran massa. Karena ada takaran tuh volume dan massa. Kalau massa itu kilogram, gram. Ya, kalau volume itu kan liter. Ya. Nah, pada zaman dahulu yang digunakan itu adalah takaran volume. Sedangkan sekarang kita sedang berusaha untuk merubahnya atau mengkonversinya menjadi kilogram. Kalau di zaman saya dahulu, ya sekitar tahun 1980-an ketika saya masih kecil ya,
itu orang kalau beli beras itu dengan ditakar, literan. Kalau beli minyak pun ditakar dengan literan. Kalau zaman sekarang tidak ada. Orang jual beras dengan liter tidak ada. Orang jual minyak dengan liter tidak ada. Semua sudah beralih kepada kilogram, gram, dan semacamnya. Oleh maka itu, untuk merubah atau mengkonversi dari volume ke massa ini sulit. Ya, karena satu mudnya kurma, satu mudnya jagung, satu mudnya beras, satu mudnya kismis, itu pasti beda-beda kalau dikonversi ke kilogram. Tapi untuk beras, ya, ada fatwa yang dibawakan oleh Majmu' Fatawa, Komite Fatwa Arab Saudi. Tentu saja beras yang mereka gunakan beda dengan beras Indonesia, karena beras sana biasanya panjang-panjang gitu ya. Tapi paling nggak mendekati lah. Mereka mengatakan paling amannya di angka 3 kg. Walaupun ada yang mengatakan boleh 2,25 kg, 2/4 ya. Ada yang mengatakan 2,5 kg. Tapi dalam permasalahan ibadah, sebaiknya kita itu hati-hati. Sebagaimana contoh tadi, boleh mengeluarkan dalam bentuk uang. Maka kita ambil yang hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai kita keluarkan dalam bentuk uang, itu kita mempertaruhkan ibadah kita. Ya kalau sah, kalau enggak. Ya, sama dengan ini. 2,5 atau 2/4 atau 3 kg. Nah, ini pertaruhan ini. Kalau 2,5 ternyata yang tepat ternyata 3, maka kita pertaruhkan ibadah kita. Kita takut enggak sah. Maka kita keluarkan yang paling banyak, yaitu 3 kg. Dan insya Allah 3 kg itu enggak ada apa-apanya bagi kita. Ya. Kalau memang kita tidak mampu, berarti kita bukan yang mengeluarkan zakat, tapi kita yang dizakati. Oleh maka itu, sebagai hati-hatinya adalah mengeluarkan dalam satuan 3 kg, yaitu 1 sok. Ya. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, sebelum yang terakhir, yaitu ahluz zakatil fitr. Siapakah yang diberi zakatul fitr? Ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang boleh diberikan zakatul fitr. Menjadi 3 pendapat. Secara ringkas saya sebutkan, pendapat yang pertama, pendapat mayoritas, yaitu bolehnya memberikan zakat fitr kepada 8 astaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Miskin, fuqara, amil, orang yang bekerja untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, ya, kemudian budak, ya, kemudian ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal, ya, kemudian orang yang berjihad fisabilillah. Nah, ini adalah 8 golongan yang boleh. Catat ini ya, boleh, bukan wajib. Karena madhab yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan wajib. Wajib dibagi ke 8 orang ini. Ini madhab Syafi'i. Yang tidak diterapkan di negara kita yang bermadhab Syafi'i. Nah, adapun madhabnya Hambali, ya, sebagian daripada Hambali, mereka berpendapat hanya untuk orang miskin dan fuqara saja. Ya, zakatul fitr itu hanya untuk orang miskin dan fakir saja, tidak untuk golongan yang lainnya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Dalam hadis Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah mewajibkan zakatul fitr tuhrotan lis-shaim, sebagai penyuci orang yang berpuasa, minal lagwi warrafath, dari perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan yang kotor, wa tu'matan lil masakin. Ini kata kuncinya, yaitu sebagai memberi makan orang miskin. Di dalam hadis ini hanya disebutkan zakatul fitr itu hanya memberi makan orang miskin. Tidak untuk amil, tidak itu sabil, tidak untuk fisabilillah. Ya, jadi hanya orang miskin saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah kapan kita membayar zakat fitr. Ya, di sini ada 4 waktu. Waktu yang pertama adalah waktu boleh. Artinya boleh. Ya, bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh. Boleh kita mengeluarkan zakatul fitr di waktu ini. Yang pertama adalah dibolehkan membayar zakatul fitr sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Misalkan hari raya jatuh pada hari Ahad, maka boleh dikeluarkan pada hari Jumat dan pada hari Sabtu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi', ya, beliau ini adalah muridnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Ibnu Umar, dahulu sahabat Ibnu Umar, yu'tiha, beliau mengeluarkan zakatul fitr atau menyerahkan zakatul fitr alladzina yaqbalunaha, kepada orang yang menerima zakatul fitr. Ini dalil bolehnya kita mendirikan panitia zakat fitrah. Karena di zamannya Abdullah bin Umar pun ada orang-orang yang mereka mengumpulkan zakatul fitr dan membagikannya. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dan orang-orang pada zamannya Abdullah bin Umar, mereka mengeluarkan zakatul fitr itu sehari atau 2 hari sebelum ya hari Id. Nah, ini dalil yang pertama, bolehnya mengeluarkan zakat fitr sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Yang kedua adalah yang sunnah, ya, dianjurkan.
Ini waktu yang afdol mengeluarkan zakatul fitr adalah malam atau pagi hari sebelum kita berangkat ke lapangan. Hadisnya, dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW dahulu menyuruh manusia untuk mengeluarkan zakatul fitr ya sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat Id. Nah, ini yang mungkin sulit ya kita praktekkan di sekarang ini ya. Ketika kita selesai sholat subuh ya sambil kita gerilya ke rumah orang-orang miskin kita berikan zakatul fitr. Takutnya kalau tidak kekejar waktunya. Ya. Walaupun ini adalah waktu yang afdol, mengeluarkan zakatul fitr itu adalah ya sebelum kita pergi ke musola, yaitu lapangan yang digunakan untuk sholat Id. Berarti yang nomor 3 sekarang adalah waktu yang kurang afdol. Tadi yang pertama boleh, yang kedua adalah yang afdol, yang ketiga adalah yang kurang afdol, yaitu sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, membolehkan untuk menyerahkan zakatul fitr sejak awal Ramadan. Sejak 1 Ramadan boleh dikeluarkan zakatul fitr. Ini adalah madhab Syafi'i yang tidak diterapkan dalam Indonesia yang bermadhab Syafi'i, yaitu yang mengeluarkan zakatul fitr di tanggal 1 Ramadan. Ini saya kalau ada yang mengeluarkan zakatul fitr di 1 Ramadan, mungkin akan dianggap aneh gitu ya di negara kita. Padahal ini madhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah waktu yang haram, tidak sah. Yang kalau seandainya dilakukan maka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk perbuatan yang tidak benar, adalah perbuatan kemaksiatan, yaitu mengeluarkan zakatul fitr setelah selesai sholat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, man addaha qabla sholati, barang siapa yang membayarkan zakatul fitr sebelum sholat Id, fahiya zakatun makbulatun, maka dia adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya zakat yang sah. Wa man addaha ba'da sholati, barang siapa yang membayar zakatul fitr setelah sholat Id, nah ini fahiya shadaqatun, maka dia adalah sedekah. Artinya tetap dianggap sedekah minas shadaqat, dari sedekah-sedekah yang sunnah. Jadi dia tidak dianggap sebagai zakat. Kewajibannya zakatul fitrnya tidak gugur, tapi dianggap sedekah berpahala. Bersamaan dengan itu dia berbuat dosa. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Dia dapat pahala sunnah, tapi bersamaan dengan itu dia mendapatkan dosa meninggalkan perkara yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang sedikit dari kami tentang zakatul fitr, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa ya, kita senantiasa perhatian tentang masalah-masalah seperti ini. Jauh-jauh hari mungkin sudah kita siapkan tentang siapa saja yang akan kita keluarkan zakatnya, kemudian kita hitung ya, jangan sampai ada istilah ya baru mau berangkat sholat Id ternyata lupa. Apalagi mungkin saudara-saudara kita yang ya nanti ketika mendekati hari Id mereka melakukan safar mudik ya. Nah, mudiknya kalau malam Id itu seharusnya sudah siap dia dari zakatul fitr. Jangan sampai ya malamnya baru safar, malam Idnya baru safar ya, sampai di Jawa, biasanya pada mudik ke Jawa ya, sampai di Jawa kemudian apa? Lupa ya, belum mengeluarkan zakatul fitr, akhirnya bingung ya, harus mencari kemana. Oleh maka itu dalam permasalahan-permasalahan seperti ini harus benar-benar perhatian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya itu dari keterbatasan ilmu kami, maka kami kembalikan kepada moderator. Ya. Syukran jazakallah khair Ustaz atas materi tentang serba-serbi fikih zakat fitrah. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga semoga hal ini menjadi catatan-catatan penting untuk kita yang akan melaksanakan ibadah zakat fitrah. Dan pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita telah simak bersama Mutiara Nasihat Ramadan edisi kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان